Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Ismayuna dengan NIM 2348201046. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil dari PPT saya, yaitu tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi, mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh, pusat dari semua aktivitas mental, meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Berikut ada neuron. Neuron atau sel-sel saraf adalah unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki dua karakteristik fungsional yang unik, iritabilitas dan konduktivitas. Iritabilitas adalah kemampuan untuk menanggapi rangsangan dengan membentuk impuls saraf. Setiap neuron memiliki 3 bagian. Yang pertama ada badan sel, yang kedua satu atau lebih dendrit, dan yang ketiga satu akson. Untuk yang pertama, badan sel, di sini ada gambar dari struktur dari badan sel. Setiap badan sel saraf mengandung inti tunggal. Inti ini merupakan pusat kontrol sel. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit yang meneruskannya ke akson. Untuk yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Seperti cabang-cabang pohon, dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Dan yang ketiga ada akson. Akson adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Akson hiluk adalah prosesus panjang atau serat yang dimulai secara tunggal. Ada ringkasan. Fungsi umum dari sistem saraf dapat diringkas sebagai pendeteksi perubahan internal dan eksternal, analisis perubahan indeteksi, dan selanjutnya organisasi informasi untuk digunakan segera dan selanjutnya, inisiasi tindaknya yang tepat dan menghadapi perubahan. Sistem saraf pusat. Di sini ada gambar yang mana gambar A itu adalah tampilan posterior dari sistem saraf pusat. Dari sistem saraf pusat ada kranium, belahan otak, cerebellum, saraf spinal atau cervical. Dan yang gambar B adalah tampilan bagian meninges otak, menunjukkan bagaimana mereka membantali dan melindungi jaringan saraf yang lunak, yaitu ada karnial, durameter, sinus vena, membran arachnoid, pia-meter, otak, ruang subrachnoid, ruang subdural. Berikut ada kelainan gejala dan prinsip terapi. Penyakit Parkinson, sekelompok kondisi yang disebut gangguan sistem motorik akibat degenerasi sel saraf secara bertahap. Pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh yang merupakan hasil dari hilangnya sel-sel otak yang memproduksi dopamin. Gejala-gejala yang banyak diketahui orang dari penyakit Parkinson adalah terjadinya tremor atau gemetaran, tapi gejala-gejala penyakit Parkinson pada tahap awal sangat sulit untuk dikenali. Misalnya merasa lemah, letih, atau terasa lebih kaku pada bagian tubuh, gemetaran halus pada salah satu tangan saat beristirahat. Sistem saraf tepi, yang pertama itu ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mempertahankan homeostatis tubuh dengan mengatur berbagai aktivitas, meliputi laju jantung, laju pernafasan, suhu tubuh, proses pencernaan, dan fungsi urinari. Terus selanjutnya ada divisi simpatis. Badan sel neuron preganglion simpatis berada di tanduk lateral dari substansi abu-abu sumsum tulang belakang.
antara segmen toraks pertama T1 dan segmen lumbar kedua. Dan yang ketiga ada divisi parasimpatis, badan sel neuron preganglion parasimpatis terletak baik di dalam inti saraf kranial, di batang otak, atau di dalam bagian lateral. Dari substansi abu-abu di daerah sakral sumsum tulang belakang dari S2 ke S4. Untuk itu divisi persampingan kadang-kadang disebut divisi kraniosiosakral. Sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.